Om Swastiastu. Nah, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita memuja Ide Sang Yang Widi Wase dengan mantra Guru Puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Om Santi. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu aturkan panganjali umat Om Swastiastu. Nah, dalam pertemuan kita kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Nah, lihat gambar ini ya. Tentunya kalian sudah tahu ini film apa, dan tentunya kalian sudah pernah menonton dari film Mahabharata ini. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menerangkan bahwa Mahabharata dan Ramayana adalah dua kitab yang merupakan bagian dari Itihasa. Itihasa adalah bagian dari kitab Smriti. Ya. Nah, jadi para resi zaman dahulu, mereka menerangkan Weda melalui film Ramayana dan kisah Mahabharata. Karena melalui kisah-kisah ini, para resi akan mudah untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga orang-orang biasa tidak akan salah dalam mengartikan isi daripada kitab suci Weda. Nah, di dalam kisah Mahabharata ini, di dalamnya itu berisi ajaran filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural. Nah, kitab Itihasa, yakni kisah Ramayana dan Mahabharata, itu disusun oleh para resi dan pujangga India di masa lampau. Seperti kisah Ramayana itu disusun oleh Resi Walmiki, dan kisah Mahabharata disusun oleh Maharesi biasa. Nah, kedua kisah ini, Ramayana dan Mahabharata, pada zaman kerajaan di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno, diadaptasi sesuai dengan kebudayaan lokal. Nah, kedua kisah ini kemudian diangkat menjadi pertunjukan wayang dan diubah menjadi sebuah kekawin. Kisah Mahabharata ini terdiri dari banyak bagian yang dikenal dengan sebutan Asta Dasa Parwa. Asta itu artinya 8, Dasa itu 10, dan Parwa itu bagian. Jadi Asta Dasa Parwa itu bahwa kisah Mahabharata itu terdiri dari 18 parwa. Nah, ke-18 bagian dari epos Mahabharata ini seperti Adi Parwa, Wirata Parwa, Bhisma Parwa, Arjuna Wiwaha, dan beberapa parwa yang lain yang diketahui itu telah diterjemahkan dalam bentuk prosa bahasa Kawi semenjak akhir abad ke-10 Masehi. Nah, jadi untuk mempermudah kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan, tolong perhatikan gambar ini ya. Nah, pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh 991 sampai 1016 Masehi dari Kadiri, karena sifatnya itu bentuk prosa ini dikenal juga sebagai sastra parwa yang terlebih populer dalam masa-masa kemudian
adalah pengubahan cerita itu dalam bentuk kekawin, yakni puisi lawas dengan metro India berbahasa Jawa kuno. Salah satu yang terkenal ialah kekawin Arjuna Wiwaha, yakni perkawinan Arjuna, perubahan oleh Empu Kanwa. Karya yang ditulis antara 1028 sampai 1035 Masehi ini dipersembahkan untuk Raja Airlangga dari Kerajaan Medangkemulan, menantu Raja Dharmawangsa. Nah, karya sastra yang lain yang juga terkenal adalah Kekawin Baratayuda yang diubah oleh Empu Sedah dan belakangan diselesaikan oleh Empu Paduka. Kekawin ini dipersembahkan bagi Prabu Jayabaya 1135 sampai 1157 Masehi. Ditulis pada sekitar akhir masa pemerintahan Raja Daha Kediri tersebut. Nah, di luar itu, Empu Paduka juga menulis Kekawin Hariwangsa yang berisi silsilah Wisnu atau Hari yang ditulis pada masa Jayabaya, yang diperkirakan pula mengubah Gatotkaca pada masa Raja Kertajaya 1194 sampai 1222 Masehi dari Kediri. Nah, beberapa kekawin lain turunan Mahabharata yang juga penting untuk disebut, yakni diantaranya adalah Kresnayana oleh Empu Triguna dan Bomantaka. Nah, keduanya dari zaman Kerajaan Kediri, dan partainya yakni yang sering disebut oleh Empu Tanaku di akhir zaman Majapahit. Salinan naskah-naskah kuno yang bertulis dalam lembar daun lontar tersebut juga diketahui tersimpan di Bali. Nah, kisah Ramayana dan Mahabharata itu memberikan inspirasi bagi berbagai bentuk budaya dan seni pengungkapan, terutama di Jawa dan di Bali. Bentuk budaya dan seni pengungkapan tersebut mulai dari seni patung, seni ukir pada candi-candi, seni tari, seni lukis, hingga seni pertunjukan seperti wayang kulit dan wayang orang. Nah, di masa lampau, Kekawin Baratayuda yang telah disalin pula oleh pujangga yang hidup pada Keraton Surakarta, Yasa Dipura, ke dalam bahasa Jawa modern pada sekitar abad ke-18 yang kemudian dikenal seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, sampai di sana penjelasan Ibu mengenai materi parwa-parwa dalam kitab Mahabharata, dalam kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Dan untuk akhir kata, Ibu haturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ingat, klik tombol like dan subscribe video pembelajaran berikut ini. Terima kasih.